bagaimana kabarnya hari ini? Berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan mulai kembali devosi kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu Tuhan. Hingga hari ini kan Tuhan masih bisa bangun dari tidur kami, dan kami masih bisa bernafas Tuhan hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai devosi kami. Kiranya Tuhan yang selalu memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini devosi kita itu terambil dari Filipi 2. Ya, anak-anak di rumah boleh sambil buka kitabnya di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-28. Ya, Ibu akan bacakan untuk kita semua Filipi 2 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Begini firman Tuhan, memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka cita. Nah, hari ini amin bagi firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan ini menceritakan mengenai Timotius dan Epafroditus. Ya, siapa sih mereka ini? Ya, mereka berdua ini merupakan rekan kerja dari Rasul Paulus, ya, teman Rasul Paulus. Ya, ada dua orang yang bekerja untuk mengabarkan Injil, ya. Nah, hari ini Ibu akan bawakan devosi dengan judul persahabatan, ya. Nah, Ibu akan awali dengan sebuah cerita, ya, mengenai persahabatan Ibu waktu Ibu dulu, ya, waktu SMP, ya. Jadi Ibu itu udah punya sahabat waktu Ibu kelas 8 SMP, ya. Ibu ini ada 5 orang bersahabat, ya. Nah, di antara kelima orang ini semuanya berbeda-beda, ya. Baik itu dari segi sifat, kebiasaan, bentuk tubuh maupun agama, itu sangat berbeda dengan Ibu. Ya, tapi itu bukan menjadi penghalang untuk persahabatan, ya. Kami berlima, ya, teman Ibu dan Ibu tetap bersahabat erat, bahkan sampai detik ini masih ada komunikasian, ya. Nah, di dalam sebuah persahabatan, ya, yang Ibu alami, persahabatan Ibu yang Ibu alami, ya, setelah dari SMP sampai sekarang, ya, banyak sekali hal yang diajarkan, ya, dalam sebuah persahabatan, yaitu baik saling memahami, menghargai, menerima, memperhatikan dan menolong, ya, dan saling menolong, ya. Kalau misalnya hal-hal ini tidak ada kita temukan di dalam persahabatan kita, ya, tidak mungkin kita bisa menjalin persahabatan dengan orang yang berbeda dengan kita, ya. Mungkin saja persahabatan kita itu palsu, ya, kalau kita belum bisa saling menerima, saling memahami dan menghargai, ya. Tapi ketika kita mempunyai sahabat, ya, meskipun kita kadang jengkel atau mungkin nggak senang sama orang itu, tapi kita bisa saling menerima, gitu, ya, saling menerima dan menghargai dan saling memperhatikan dan juga saling menolong, ya. Itu mengenai persahabatan Ibu, ya. Nah, mungkin anak-anak juga punya cerita tersendiri mengenai persahabatannya. Jadi kita patut bersyukur, ya, kita punya sahabat, karena sahabat juga merupakan sebuah anugerah dari Tuhan, ya, dari Tuhan untuk membuat kita semakin bertumbuh, ya, di dalam hubungan kita bersama teman-teman kita. Nah, Rasul Paulus juga mempunyai sahabat, yang mempunyai rekan kerja, dan dia tidak berjuang sendiri dalam melayani Tuhan, ya. Dia mempunyai teman kerja, ya, bisa dibilang juga sebagai seorang sahabat, ya. Ada 2 orang yang bernama Timotius dan Epafroditus, ya. Jadi dalam persahabatan mereka ini, ya, menerapkan prinsip kasih, ya, kasih dan belas kasihan, di mana di dalam persahabatan mereka itu terdapat kasih dan belas kasihan. Nah, itulah yang membuat menjadi dasar bagi persahabatan mereka dalam menghasilkan banyak perilaku positif, ya, dimana karena kasih, ya, ketika kita saling mengasihi, pasti kita ada saling menghibur, ya, saling menasihati, sehati, sepikir, sejiwa, dan satu tujuan, ya. Di saat kita mempunyai kasih, pasti kita juga memiliki hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, ya. Dimana di sebuah persahabatan itu juga tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, ya, egois, tapi kita juga mendahulukan kepentingan orang lain, ya. Nah, itulah yang membuat persahabatan kita itu semakin erat, ya. Ketika kita tidak egois dan kita mementingkan kepentingan sahabat kita di atas kepentingan kita, maka persahabatan itu juga akan erat, ya. Nah, itu juga lah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Epafroditus dan Timotius, ya. Mereka tidak
mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi mereka mementingkan kepentingan orang lain ya, terutama kepentingan Tuhan ya. Nah, di sini melalui kisah ini ya, kisah Rasul Paulus, Epafroditus dan Timotius ya, kita diajarkan untuk menjalankan persahabatan yang murni ya, persahabatan yang murni dan tidak ada kepura-puraan di dalamnya ya, dimana di dalam kasih itu pasti ada kasih ya, ada kasih yang membuat kita bisa saling menasihati ya, saling menghibur, menguatkan ya, saling membuat kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan ya. Nah, kalau kita mempunyai sahabat ya, mungkin anak-anak ada yang sudah punya sahabat ya, nah rekatkanlah persahabatan kita dengan kasih Kristus ya. Belajarlah kita menerapkan kasih itu dalam bentuk saling menguatkan dan saling menasihati dengan lembut ya. Jadi kalau kita punya sahabat sekarang ini ya, mari kita terapkan kasih Kristus itu ya. Kita menerapkan kasih di dalam persahabatan kita ya, dengan cara apa tadi? Dengan cara menguatkan dan saling menasihati dengan lembut ya. Mari kita layani sahabat kita dengan memperhatikan kebutuhannya dan dalam kerendahan hati ya. Nah, itu saja devosi yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya sahabat ya, kita punya sahabat mungkin lebih dari satu ya, pastinya lebih dari satu ya. Mari kita terapkan ya kasih yang sudah kita dapatkan dari Kristus ya. Kita rekatkan kembali kasih kita kepada teman-teman kita ya, dimana kita bisa saling menguatkan, menasihati dengan lembut dan rendah hati ya. Ibu akan akhiri dengan sebuah quotes yang berbunyi seperti ini: persahabatan adalah sarana untuk belajar mengasihi dan dapat menolong kita lebih tegar menghadapi penderitaan ya. Ibu sangat setuju sekali ya, bahwa persahabatan itu adalah sarana ya untuk kita bisa belajar mengasihi, apalagi mengasihi orang yang berbeda dengan kita ya. Nah, itu mungkin devosi untuk hari ini. Untuk menutupnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami sudah selesai devosi. Tuhan, kiranya berkati apapun yang kami bisa pelajari. Ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi di antara kami Tuhan, di antara kami yang punya sahabat. Bila Tuhan, kasih adalah dasar dari persahabatan kami, sehingga kami bisa saling menguatkan, menasihati, menghibur dan saling menolong Tuhan dalam persahabatan kami. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang selalu memberkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.